semuanya, selamat datang di Spektrum Podcast by Yours Media. Kali ini kita kedatangan teman baru untuk ngobrol-ngobrol nih. Seorang peneliti muda, Gen Z gak lu? Gen Z. Ya. Iya. Jadi kita sambut Velia Primaresti dari The Indonesian Institute. Oh. Jadi Velia ini adalah seorang manajer riset dan juga program dari The Indonesian Institute. Jadi kayak udah gak asing lah ya sama isu-isu politik gitu kan. Semoga. Ya, kita sekarang mau ngobrolin politik gitu. Insya Allah ya, semoga bagus. Jadi lu mau nanya apa? Gue mau nanya ini sih, Vel. Waktu lihat meme Bahlil, lu ketawa nggak? Aduh, ini pertanyaan yang menjebak nih teman-teman, karena saya takut dilaporin sama fansnya Bahlil. Okay. Tapi ketawa sih. Ketawa. Iya, karena kan lucu-lucu dan kreatif gitu kan. Okay. Dan itu kan sebenarnya bentuk ekspresi ya, bahwa teman-teman itu mengkritik Bahlil gitu. Tapi kalau lu gimana coba? Sekarang mau lempar lagi. Iya, sama sih ketawa. Justru aneh nggak sih kalau orang yang nggak ketawa? Iya, mungkin loyalisnya Pak Bahlil ya. Nah, itu. Sebenarnya ya, ini saran sih buat Pak Bahlil. Sebenarnya kalau ada yang membuat meme seperti itu ya Kak, harusnya ditanggapi dengan santuy aja. Soal karena semakin Anda santai, Gen Z itu semakin sayang dengan Anda. Betul. Tapi Pak Bahlil kayaknya santai kok. Kan beliau bilang kayak nggak jadi memproses orang-orang yang nge-repost dan bikin meme. Dia mau ngelaporin orang tapi kebanyakan. Bagus Pak Bahlil, lanjutkan. Oke, itu ya. Jadi gini sih, berbicara tentang Bahlil gitu ya, berbicara tentang internet, berbicara tentang segala konten digital yang beredar, influencer dan sebagainya. Gue tuh kadang bingung ya, Vel ya. Semua orang tuh bisa menjadi seorang politisi sekarang. Gak perlu kuliah FISIP UGM kayak seorang Velia gitu kan. Sekarang yang penting lu konten kreator. Visipol, sorry. Oh ya, Visipol. Kalau di UIN suka Visipol. Beda kita kan. Iya, sorry. Jadi sekarang itu kalau misalnya lu punya followers bisa menarasikan sesuatu dan ada yang menerima narasi tersebut, ya udah itu udah dianggap sebagai sebuah kontribusi yang nyata gitu. Kayak udah menggugurkan kewajiban lu sebagai seorang warga negara Indonesia. Betul. Kayak kan gue udah bersuara nih lewat followers gue, lewat konten-konten gue gitu. Apakah itu cukup ya, Vel? Gimana gitu? Ini sebenarnya isu yang menarik dan kebetulan gue juga lagi menulis soal ini, cuman dalam konteks revisi undang-undang TNI gitu. Nah, tapi kalau ngomongin spesifik soal influencer ya teman-teman, tadi bener yang dibilang Feli bahwa ketika misalnya orang tuh punya followers banyak gitu ya, seakan-akan tuh jadi drive-nya tuh ada di dia gitu kan. Produksi wacana, terus isunya apa yang harus diangkat tuh seakan-akan dari teman-teman influencer, padahal tadi bener yang dibilang Feli, belum tentu nih teman-teman influencer itu benar-benar paham gitu soal substansi isunya apa. Ini kan sebenarnya yang dibahas juga di bukunya Tommy Falls ya soal matinya kebakaran gitu. Jadi karena sosmed itu terlalu cair gitu ya, siapapun bisa bersuara di sana. Dan bisa dibilang suaranya tuh setara gitu ya. Jadi kita cukup kesusahan untuk memfilter nih gitu, memfilter antara suara-suara yang memang oke, ini berdasarkan riset ada datanya dan yang lain-lain versus suara-suara yang asgun gitu. Nah, tapi di sini gue pengen ngomong bahwa bukan berarti kemudian influencer itu nggak berkontribusi gitu. Justru dengan adanya influencer, mereka punya panggung yang besar, followers yang banyak gitu ya. Itu membantu teman-teman yang mungkin kerja-kerja di di lapangan gitu ya, di bidang-bidang sipil atau penelitian kayak gue gitu. Itu isunya jadi semakin gampang teramplify gitu kan. Itu karena adanya influencer. Kita juga akuin itu. Cuman memang dilemanya tadi seperti yang Feli bilang bahwa kadang isu yang naik itu tidak berdasarkan riset yang mendalam, kejar tayang gitu ya, cenderung kejar tayang, rame-rame terus habis itu udah mati, nggak ada follow up-nya, terus nggak ada update-nya gitu bahkan ya. Ini kan yang kemudian disayangkan gitu. Nah, kalau gue sih standing position-nya lebih kepada influencer ada memang dan kita kita tidak bisa pungkiri bahwa memang privilege influencer itu ada gitu ya, dia terkenal, punya panggung besar gitu kan. Tapi menurut gue peran influencer itu harusnya berhenti di raising awareness aja gitu. Jadi instead of misalnya bikin analisis yang gimana-gimana gitu kan,
menurut gue influencer tuh perannya cukup berhenti di raising awareness aja gitu. Contohnya misalnya kayak review buku seperti Feli. Gimana? Promosi, iya kan. Misalnya kayak review buku atau membicarakan satu isu yang muncul di satu film, hal-hal yang mungkin fun gitu ya sifatnya, tapi itu bisa mematik orang untuk berpikir gitu, dan kemudian mereka penasaran dan mencari tahu lebih dalam lagi gitu kan. Karena ya mungkin itu sih, jangan karena itu dulu deh gitu. Ngomongin demokrasi dan juga kebebasan gitu ya, bersuara di ruang digital, menurut lu gimana sih ruang digital ini kemudian memperluas, tapi kadang paradoks juga, sekaligus merusak demokrasi itu sendiri? Oke, pertama-tama mungkin gue pengen ngomong dari sisi sistemik kali ya, atau struktur, which is maksudnya adalah undang-undangnya gitu kan. Kita punya UU ITE yang sebenarnya kan secara niat itu dia untuk melindungi kita di ruang digital gitu kan. Sebenarnya niatnya kan seperti itu. Tapi dalam prakteknya kan kita tahu seperti apa gitu. Malah justru banyak orang-orang direpresi karena UU ITE. Seperti salah satunya atau salah banyaknya ya kakak-kakak yang sekarang ada di penjara itu gitu kan, akibat demo akhir Agustus kemarin gitu. Nah, itu satu hal yang kemudian tadi kalau kata Feli adalah memperburuk ruang demokrasi kita gitu kan. Nah, kenapa kok memperburuk? Ya karena membuat orang jadi takut dong gitu kan bersuara gitu. Karena ada UU ITE itu. Tapi sebenarnya kalau gue bisa bilang sih ada kemajuan, Vel, karena dia kan udah diputuskan oleh MK gitu, bahwa lembaga atau organisasi itu nggak bisa melaporkan orang gitu kan atas misalnya pencemaran nama baik atau apapun itu gitu. Jadi pelaporannya itu harus berdasarkan atau based on personal interest gitulah kayak gitu. Nah, itu sebenarnya poin yang udah cukup oke gitu ya dari UU ITE ini. Cuman mungkin momen itu yang perlu kita dorong lagi untuk gimana undang-undang ITE ini bisa benar-benar direvisi gitu. Nah, itu satu hal gitu ya, soal merusak ruang demokrasi di ruang digital kita ini gitu. Nah, yang kedua mungkin yang sering gue sorotin adalah fenomena buzzer gitu ya. Gitu. Suka nggak suka atau mengakui atau tidak mengakui, kita tahu banyak banget buzzer berkeliaran gitu di sosmed kita gitu kan. Entah itu yang pakai bot atau misalnya ya yang bentuknya adalah seorang influencer juga gitu, tapi dia dibayar untuk misalnya memproduksi wacana atau isu-isu tertentu yang mungkin memihak kelompok tertentu gitu ya. Dalam hal ini misalnya pemerintah atau ya siapapun itulah gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya kalau menurut gue pribadi juga cukup merusak gitu, dalam artian kayak wacananya jadi penuh di orang-orang yang sebenarnya informasinya salah nih gitu kan. Nah, cuman teman-teman, inilah kemudian tantangan demokrasi gitu. Tantangannya adalah ya kita harus memperbolehkan semua orang ngomong dong gitu kan, kalau kita memang mau demokrasi gitu. Nah, yang kemudian harus kita pupuk adalah gitu ya cara berpikir kita sendiri gitu. Gimana kita kemudian bisa punya mindset atau kemauan gitu ya untuk mencari informasi itu sendiri, menggali. Jadi ketika teman-teman misalnya dapat informasi A dari Feli misalnya sebagai seorang influencer ya, sebagai seorang content creator review buku gitu kan, jangan kemudian teman-teman tuh terima informasi itu mentah-mentah. Setuju nggak? Setuju. Ya. Jadi oke, teman-teman terima informasi itu, tapi kemudian teman-teman cari lagi, gali lagi, bener nggak sih poin ini gitu kan? Karena buku itu, ini sebenarnya gue udah pernah ngasih saran juga ya ke audiens gue atau followers gue, ketika misalnya lu baca satu buku, coba baca kontranya, antitesisnya. Itu perlu sih. Iya, benar. Jadi teman-teman tahu dua perspektif gitu, atau 3 atau 5 perspektif bahkan, dari banyak perspektif yang teman-teman ketahui itu, nanti teman-teman di situ baru bisa memilih mana nih kira-kira yang cocok sama gue gitu. Ini kan yang kemudian juga sebenarnya berlaku dalam ideologi-ideologi tertentu gitu. Dalam hal ini misalnya komunisme, leninisme, anarkisme yang buku-bukunya banyak banget disita pemerintah buat barang bukti penangkapan aktivis gitu ya. Itu kan sebenarnya aneh gitu, karena kayak masa kita membaca buku komunisme atau anarkisme dilarang gitu kan. Itu kan sebenarnya kita membaca ya hanya untuk sekedar kita tahu aja nih, kita memahami apa itu anarkisme, apa itu komunisme.
that's it gitu kan. Masalah kemudian nanti kamu mau percaya atau enggak ya itu kebebasan kita sebagai individu gitu. Kalau gue sih gitu sih. Gitu. Oke, tapi gue mau nanya sih, penasaran aja sebagai seorang peneliti gitu kan. Harapan lu sebenarnya kayak gimana sih, Vel? Kan lu peneliti nih, menghasilkan karya-karya atau tulisan atau hasil penelitian yang tentunya pasti jauh lebih komprehensif gitu dibandingkan dengan hasil riset seorang konten kreator atau orang yang kemudian menghasilkan konten di media digital langsung gitu ya, tanpa metodologi tertentu. Dan sebenarnya harapan lu kayak gimana sih gitu? Apakah ya harusnya pemerintah itu lebih bayar kita gitu? Misalnya nih ada KOL khusus untuk peneliti misalnya menurut lu, atau ya harusnya kita kolaborasi atau gimana sih sebenarnya dari sudut pandang seorang peneliti gitu? Oke. Mungkin sudut pandang ini tidak bisa mewakili peneliti yang lain ya, karena ini mungkin ada sisi subjektif dari gue. Cuman gini, salah satu obstacle dari penelitian dan menjadi seorang peneliti itu adalah bagaimana kemudian kita mengamplify hasil penelitian kita gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya bikin skripsi atau nulis paper gitu kan bahasanya sangat menara gading ya, sangat daki-daki intelektual gitu. Nah, bahasa ini yang kemudian susah gitu ya untuk diterima akar rumput gitu. Sementara kan kita sebenarnya semangatnya itu melakukan penelitian ya untuk menyebarluaskan isu tersebut gitu kan. Kenapa kemudian isu ini penting, kita harus bagaimana solusinya dan yang lain-lain gitu. Nah, jadi memang harus ada, yang pertama ya, harus teman-teman peneliti ini juga harus punya skill komunikasi juga gitu. Skill komunikasi dalam artian untuk mengadvokasikan hasil penelitiannya, ngobrol sama stakeholder gitu kan. Itu juga harus ada skill dan seninya sih menurut gua. Dan ini berdasarkan pengalaman-pengalaman dari ngobrol sama teman-teman di kementerian gitu misalnya ya, sama teman-teman media, sama teman-teman aktivis, itu bahasa yang kita bawa tuh beda gitu. Dan kita harus tahu dan punya seni itu gitu kan. Itu pertama. Nah, yang kedua ya kolaborasi gitu, kayak yang tadi disebut sama Feli. Seperti yang gue sebut di awal bahwa influencer itu punya panggung besar gitu ya, followersnya banyak. Tapi misalnya mereka nggak tahu nih secara substansi itu seharusnya seperti apa sih, ya kasihlah panggung itu ke orang-orang yang memang ngerti gitu secara substansinya gitu. Apakah misalnya mereka bikin podcast bareng, gitu kan, bikin konten bareng gitu, sehingga suara teman-teman masyarakat sipil itu teramplify gitu. Dan dan tidak terkubur lah ya. Coba bayangin misalnya teman-teman masyarakat sipil yang udah bekerja di isu-isu tertentu selama puluhan tahun gitu kan, terus tiba-tiba isu itu harus tertutup dengan wacana yang dibangun influencer, tapi sebenarnya wacana itu juga risetnya nggak dalam-dalam amat gitu, nggak komprehensif amat, kan kasihan gitu. Alih-alih demikian menurut gue sih lebih lebih efektif kalau berkolaborasi, dan gue sangat percaya dampak dari kolaborasi itu. Ini juga yang dilakukan oleh The Indonesian Institute, Vel. Jadi kita punya materi-materi riset gitu kan, tapi kita nggak tahu bagaimana cara mengamplify-nya. Kita kerjasama sama media gitu, sama teman-teman di Geolive, bikin podcast, bikin monolog, apa segala macam, dan mereka juga terbantu karena mereka nggak perlu riset materi gitu ketika mereka mau tapping gitu. Jadi mereka ya udah pakai aja materi kita gitu kan. Dan kita juga teruntungkan, merasa diuntungkan karena hasil riset kita jadi tersebar luas lagi gitu lewat media itu. Kayak gitu sih. Oke, jadi kesimpulannya sering-seringlah mengundang peneliti. Iya. Oke. Betul. Sebenarnya salah satu yang melatar belakangi juga kenapa pada akhirnya di Spektrum Podcast yang kedua ini ngundang lu ya sebagai seorang peneliti, ada di salah satu forum, gue tuh sempat menghadapi beberapa pertanyaan yang gue sendiri, gue juga bingung nih. Kayak kita ini kan sebenarnya demokrasi itu, ini sependek apa yang gue pahami tentang demokrasi adalah kebebasan gitu. Kebebasan untuk bersuara. Entah batasnya sampai mana, mungkin nanti lu juga bisa sampai ini ya. Ada apakah etika dalam bersosial media atau menyampaikan sesuatu dalam ruang digital itu juga perlu ada batasnya. Dalam hal ini dalam kacamata demokrasi, gue tuh sempat mikir karena waktu itu gue sempat jadi pembicara nih, Vel. Terus ada salah satu pembicara tuh bilang, sebenarnya salah satu hal supaya kita tuh nggak mabok narasi, karena kita udah mabok narasi kan. Bahkan media pun sekarang kita nggak tahu nih media yang benar-benar independen itu yang mana kan. Nah kemudian dia bilang salah satu hal supaya kita nggak mabok narasi adalah dengan cara ketika misalnya isu itu tidak relate, nggak terlalu relevan atau memang nggak terlalu berdampak signifikan terhadap
kehidupan karir lu, ya udah mending lu diem aja gitu. Kayak dia mengklaim dia sebagai orang yang konservatif dan hanya memandang, yaudah gue lihat-lihat aja deh, kalau misalnya gue perlu bersuara gue bersuara, kalau enggak ya kayaknya enggak gitu. Bagaimana lu melihat orang-orang seperti ini? Karena emang gak sedikit sih, banyak gitu. Banyak. Bahkan kelas menengah yang enggak kelas atas kok, kelas menengah ke bawah juga banyak kayak gitu. Benar-benar nggak peduli lah ya dengan apa yang sedang terjadi. Oke, pertama-tama mungkin soal demokrasi. Jadi demokrasi itu kan sebenarnya spektrumnya juga banyak ya teman-teman. Demokrasi liberal, which is yang mungkin banyak teman-teman libertarian percayai gitu, termasuk saya ya. Ada juga demokrasi sosial atau sosdem gitu kan. Yang mirip-mirip tapi mungkin pendekatan ekonominya beda yang kayak gitu. Nah, cuman kalau misalnya gue mau ngomong dalam konteks demokrasi liberal gitu ya. Kebebasan itu tuh sebenarnya dibatasi oleh kebebasan orang lain gitu kan. Jadi misalnya kayak ya lu bebas mau ngapain aja, tapi misalnya kalau lu sampai mengambil hak atau nyawa orang lain ya itu baru melanggar kebebasan itu sendiri gitu misalnya. Kayak gitu. Nah, tadi dalam dalam konteks orang yang konservatif gitu ya dan cenderung mungkin pilih-pilih isu gitu ya, cherry picking kalau misalnya nggak relevan sama gue kayaknya ngomong-ngomong apa segala macem gitu. Balik lagi ya itu kebebasan dia gitu. Cuman gini sih, memahami dan speak up itu kan dua hal yang berbeda ya menurut gue. Jadi lu nggak apa-apa nggak speak up, tapi setidaknya lu paham gitu apa yang terjadi gitu. Itu setidaknya hal yang udah oke menurut gue gitu. Karena memang kalau untuk speak up di semua isu tuh agak tricky ya. Tricky itu dalam artian kayak oke, misalnya gue nih peneliti politik gitu kan, masa ya gue ngomong di isu kesehatan masyarakat gitu, gue ngomongin MBG gitu misalnya kan ya gak masuk dong isunya gitu loh. Kayak gitu. Tapi hanya karena gue ngomongin MBG bukan berarti gue gak mempedulikan soal MBG gitu. Kayak gitu sih. Nah tapi di poin ini gue pengen ngomong bahwa hanya karena lu gak speak up, jangan sampai lu itu gak peduli sama sekali dengan isu gitu sih. Itu yang penting. Cuman gue optimis gitu karena riset atau surveinya terbaru dari Kaula 17 mungkin teman-teman bisa cek juga, itu menunjukkan bahwa spektrum aktivisme anak muda itu mengalami peningkatan gitu, terutama di kuartal kedua tahun ini gitu ya, setelah revisi undang-undang TNI yang ramai banget itu. Jadi dari yang berapa persen jadi naik ke partisipan itu sekitar 42%. Dan menariknya adalah partisipan ini tuh kebanyakan ibu-ibu di pedesaan gitu. Nah jadi artinya dari data itu, ibu-ibu di pedesaan itu bukan berarti mereka hanya karena nggak speak up ya, mereka bukan berarti nggak ngerti isu gitu. Mereka tuh ngerti, cuman kayak mereka nggak tahu harus menyuarakan itu ke siapa. Dan misalnya kalau mereka mau turun ke jalan juga, mereka kan harus kerja, harus ngurus anak gitu. Jadi kontekstual juga gitu. Nah ini kan juga terbukti kalau misalnya teman-teman melihat berita baru-baru ini di Bundaran UGM gitu ya, itu banyak ibu-ibu rumah tangga yang berdemo soal MBG di situ. Ya mungkin nanti teman-teman bisa cari beritanya gitu. Nah baru-baru ini sih? Iya baru-baru ini. Pas gue ke Jogja soalnya. Iya benar-benar. Nah itu kan sebenarnya mengkonfirmasi data tersebut gitu, bahwa sebenarnya banyak loh orang yang tahu isunya, cuman mereka belum gerak aja gitu. Gitu. Nah sementara kalau spektrum yang di bawahnya lagi tuh spektrum aktivis gitu, itu 35%, dan menurut gue itu angka yang besar ya 35% itu, yang kebanyakan memang diisi sama anak-anak muda perkotaan dan berpendidikan tinggi gitu. Kayak gitu. Nah jadi memang ada harapan dan kuncinya mungkin konsistensi dan strategi ini kali ya, strategi edukasinya gitu. Jadi mungkin orang-orang kayak Feli atau teman-teman content creator yang lain itu ya perlu lebih bersuara dan berstrategi lagi untuk gimana orang yang tadinya mungkin merasa aduh gue gak relevan lagi ngomongin isu ini gitu, jadi merasa relevan gitu, dan jadi merasa punya kepentingan gitu untuk ngomongin isu yang sama gitu sih mungkin gitu. Tapi menurut gue ya Vel, merespon apa yang dibilang tadi, menurut gue seorang aktivis itu juga sebenarnya dia jangan terlalu idealis sih, maksudnya menggunakan pendekatan-pendekatan yang lama gitu loh. Karena pada akhirnya aktivis ini kan berbicara impact juga, dan juga ingin sebenarnya dia juga nggak bisa bergerak sendiri, dia butuh kekuatan kolektif. Dan untuk menciptakan suatu kekuatan kolektif, dia butuh suara gitu loh, dia butuh strategi untuk mengajak masyarakat.
Nah makanya mungkin dia juga bisa belajar nih sama kreator-kreator gitu. Real. Menurut gue. Dan gue juga sebenarnya mengapresiasi juga sih kreator-kreator yang meskipun secara substantif itu mungkin masih tumpul, tapi setidaknya dia udah mau menyuarakan, meskipun hanya untuk menaikkan apa ya, engagement gitu. Tapi kayaknya gue setidaknya ada kemudian iya, sepertinya bisa deh ada gerakan yang sustain antara si aktivis dan juga si paling influencer yang mengejar engagement tadi. Iya benar sih. Nah itu poin yang menarik Vel, karena jadi gue tuh sempat merefleksikan lah ya sama teman-teman soal aktivis akar rumput tadi yang bilang Feli soal isu revisi undang-undang TNI gitu. Jadi kalau teman-teman ingat Maret 2025 ini kan rame tuh soal revisi undang-undang TNI dan kalau teman-teman perhatikan narasinya itu kan kayak ya undang-undang TNI itu merusak demokrasi, terus misalnya kayak kembalikan TNI ke barak, bla 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 and so on gitu. Well, itu benar gitu. Memang undang-undang TNI merusak demokrasi. Tapi permasalahannya adalah sejauh mana sih orang tuh tahu demokrasi gitu kan? Apa sih demokrasi gitu misalnya? Coba kalau misalkan teman-teman lihat hasil survei atau riset, anak-anak muda itu tuh paling peduli sama isu perut gitu. Jadi isunya tuh seputar misalnya kayak lapangan pekerjaan gitu kan, terus bisa KPR rumah atau enggak. Itu isu-isu yang diperhatikan anak muda. Sementara isu-isu demokrasi, HAM itu tuh kayak ada mungkin di 2 atau 3 terbawah gitu. Nah jadi kan sebenarnya yang menjadi evaluasi kita gitu ya sebagai tadi yang lu bilang aktivis gitu, itu adalah bagaimana kita tadi bisa memilih wording atau punya strategi komunikasi ya lagi-lagi yang tepat gitu ke masyarakat sehingga masyarakat tuh tahu kayak oke, undang-undang TNI ini misalnya kalau TNI banyak masuk ke ranah sipil ya lapangan pekerjaan kita jadi diambil dong, dan ini kan terbukti misalnya jadi TNI itu jadi ngurus SPPG makan bergizi gratis gitu, itu kan sebenarnya mengambil lapangan pekerjaan dari sipil. Nah yang kayak gitu-gitu kita gagal di menghubungkan gitu ya antara hal yang tadi daki-daki kalau aku bilang dengan yang real terjadi di di masyarakat gitu, di akar rumput gitu. Dan benar kata Feli, kadang memang banyak aktivis gitu ya yang mereka itu strict untuk kemudian harus gini caranya gitu. Kalau kita mau mengkritik pemerintah kita harus turun ke jalan gitu kan, kita harus misalnya teriak-teriak orasi, ya itu kan satu hal gitu kan. Tapi menurutku kalau misalkan tujuan kita sama, tujuan kita ingin memperbaiki Indonesia, ya menurutku ada banyak jalan atau cara lain juga gitu. Kita nggak perlu juga semuanya harus turun ke jalan atau teriak-teriak orasi gitu. Dan ini lagi-lagi ngomongin data ya, kemarin teman-teman Tirto itu habis penelitian juga dan datanya menarik, menunjukkan bahwa anak-anak muda sekarang Gen Z gitu ya, itu mereka kurang tertarik untuk gabung aktivisme yang berbasis lembaga atau organisasi gitu. Jadi misalnya kalau zaman kita kuliah dulu kan kita sangat familiar dengan GMNI, HMI gitu kan, atau misalnya ada yang masuk Parpol, BEM yang kayak gitu-gitu. Nah sekarang tuh temen-temen kuliah gitu ya, itu mereka nggak mau bergabung yang kayak gitu, atau jarang lah, mungkin sedikit sekali gitu. Mereka lebih cenderung suka bergabung ke komunitas yang relasinya tuh lebih cair gitu, lebih cair, terus nggak hierarkis dan kayak oke, kita bisa mengerjakan apa gitu. Dan aktivisme itu tadi lagi-lagi nggak hanya turun ke jalan atau orasi gitu ya, mungkin gerakannya tuh bisa kayak misalnya bikin rumah baca gitu kan, itu kan juga bentuk aktivisme gitu, atau misalnya ngajarin orang-orang atau anak-anak SMA untuk gimana sih cara bikin CV yang benar gitu kan, gimana cara mengelola sampah, gimana kita misalnya pakai reusable pads gitu, pads menstruasi yang bisa didaur ulang ya gitu. Lebih konkret ya? Bener, itu kan bentuk aktivisme juga gitu. Cuman memang bentuknya bukan yang teriak-teriak atau turun ke jalan gitu. Dan ini sih, sorry kalau jadi panjang. Dan turun ke jalan ini menurut gue sebenarnya juga jalan terakhir aktivisme gitu. Artinya gini, kalau pemerintah itu punya sense of participation yang bagus gitu ya. Artinya ketika masyarakat sipil mengkritik, kasih masukan, mereka mau mau menerima gitu ya. Kita nggak akan kok kayak turun-turun ke jalan, teriak-teriak, bakar-bakar tuh nggak akan gitu. Masyarakat tuh seperti itu ya karena pemerintah tuh kolot gitu loh. Dikasih masukan nggak mau,
salah-salah mulu, kerjanya nggak bener gitu kan. Ya makanya masyarakat ngamuk turun ke jalan gitu. Nah kalau nggak mau masyarakat turun ke jalan, ya kerjalah yang bener. Sesimpel itu sebenarnya kan. Sesimpel itu gitu. Itu sih mungkin. Nah kalau menurut lu gimana nih? Tapi gue tadi penasaran sama yang pertama sih, Vel. Tadi ada penelitian yang lu sampein kan, kalau misalnya anak muda itu cenderung lebih tertarik dengan urusan perut, lapangan pekerjaan dibandingkan masalah demokrasi dan HAM gitu kan. Itu apakah karena mereka tidak peduli ataukah karena mereka tidak tahu kaitannya antara dua hal ini gitu? Atau menurut lu ini dari pandangan lu ya? Apakah memang antara HAM dan demokrasi ya itu urusan eksternal orang lain gitu? Itu maksudnya ya udah gue hidupin diri gue dulu gitu. Iya, jadi kalau menurut gue sih masalah perut itu sebenarnya lebih ke karena ya kita menghadapi itu dalam keseharian kita gitu kan. Misalnya orang nggak punya pekerjaan, dan ini kalau misalkan teman-teman cek data gitu ya kan, angka pengangguran di Indonesia sangat naik signifikan gitu. Nah itu kan berhubungan dengan kelangsungan hidup orang gitu ya, secara langsung gitu. Mereka bisa makan atau enggak, bisa bayar token listrik atau enggak gitu. Nah makanya mungkin mereka lebih memprioritaskan isu-isu yang seperti itu gitu. Gue bisa kerja nggak nih, gue bisa makan nggak nih gitu. Nah sementara ya isu HAM dan demokrasi mungkin mereka pikirnya belakangan gitu. Nah makanya ini selalu jadi diskursus yang menarik ya, Vel, antara negara tuh harusnya gimana. Artinya apakah masyarakatnya dibuat kenyang dulu baru diajarin soal demokrasi, atau mereka ngerti demokrasi dulu baru masyarakatnya bisa makan dengan kenyang gitu. Itu kan sebenarnya adalah pertanyaan kayak duluan ayam atau telur gitu. Kayak gitu. Nah itu lagi-lagi ya pendekatan negara yang beda-beda gitu ya. Tapi kalau dari gue sih itu sih kayaknya. Kalau dari lu apa? Gimana dulu? Susah. Berjalan beriringan, harus berjalan beriringan. Nah, jadi film itu kayak ngingetin gue sama bukunya Amartya Sen yang Development as Freedom. Jadi dia bilang gini, sebenarnya mana sih yang kita dahulukan, kebebasan atau kenaikan kualitas ekonomi? Ya. Sebenarnya dia situ bilang, ekonomi itu bukan tujuan, kenaikan ekonomi itu bukan tujuan, tapi instrumen. Tujuan sebenarnya adalah kebebasan itu sendiri. Karena manusia itu butuh kebebasan. Itu sih yang dia bilang. Maksudnya bebas dalam hal apa? Ya ketika lu bersuara, lu berani. Ketika nggak ada gap yang besar gitu antara orang berpendidikan dan tidak gitu. Jadi pendidikan bisa diakses oleh siapa saja. Dan ketika datang ke rumah sakit, mau itu kaya atau miskin, bisa mendapatkan akses kesehatan yang sama gitu. Ya dia mendefinisikan tuh kebebasan seperti itu. Jadi jangan jadikan ekonomi itu sebagai tujuannya, tapi instrumen untuk mencapai kebebasan yang sesungguhnya gitu. Iya, setuju. Dan menurut gue justru ketika kita mau menjadi masyarakat yang sejahtera, ya kuncinya adalah kebebasan gitu. Dalam hal ini kebebasan ekonomi gitu misalnya. Nah, kebebasan ekonomi itu gimana sih Kak gitu kan? Jadi, nah contohnya gini deh teman-teman. Misalnya Indonesia itu kan ekonominya ditopang sebagian besar oleh UMKM gitu ya. Dan UMKM ini kebanyakan adalah perempuan gitu yang mengelola atau yang punya gitu ya. Coba teman-teman baca hasil penelitian di mana aja gitu deh soal UMKM. Pasti obstacle pertama soal UMKM itu adalah kesulitan mengakses sumber daya modal gitu. Nah ini kan menghambat tadi kebebasan kita dalam melakukan kegiatan ekonomi itu. Coba kalau misalnya akses modal itu dipermudah gitu kan, perempuan itu boleh meminjam modal tanpa kemudian mereka harus punya aset gitu kan. Perempuan itu kan kebanyakan asetnya dipegang sama suaminya gitu kan. Sementara ketika mereka punya usaha, ya harus pinjam aset suaminya, dan itu kadang bisa, kadang enggak, yang kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini nih yang harus dipermudah. Belum lagi kalau di Indonesia itu yang menjadi permasalahan klasik gitu ya, itu adalah birokrasi, Vel. Birokrasi yang berbelit-belit, ribet gitu. Jadi investor kalau misalkan mau masuk ke Indonesia udah males duluan teman-teman gitu. Jadi kayak kalau misalkan gue nih investor dari Cina atau dari Amerika gitu misalnya, oke, kita bikin pabrik di Tangsel gitu ya, tapi ketika mereka datang ke Tangsel itu misalnya banyak ormas yang kemudian malakin mereka, atau misalnya bahkan Pemkotnya sendiri gitu yang malakin mereka, lu harus bayar dong sekian miliar atau sekian triliun baru lu bisa ambil atau bisa bangun pabrik di situ. Kan males dong investor seperti itu gitu. Nah ini yang kemudian harus diperbaiki gitu. Susahnya investor masuk di Indonesia itu juga salah satu hal yang kemudian membuat ekonomi kita itu kurang maju gitu ya, atau bahkan kalau bisa aku bilang tidak maju sama sekali gitu. Makanya selama ini kan kita selalu bergantungnya sama industri-industri yang ekstraktif gitu kan, batu bara, sawit.
Yang lagi-lagi kalau misalkan mau kita track ya sebenarnya muternya di kroni atau orang-orang yang gitu aja gitu kan, orang-orang yang ada di pemerintahan gitu. Nah, sementara negara-negara lain, kalau kita mau ambil contoh Vietnam gitu misalnya, mereka udah nggak ekstraktif lagi, tapi lebih apa ya, udah ekonominya tuh ekonomi industrial gitu. Jadi produksinya tuh misalnya lebih kompleks, bikin apa misalnya bikin handphone atau bikin mobil taksi. Mereka bahkan sekarang udah punya taksi yang di mana-mana yang warna hijau itu, apa sih namanya aku lupa. Itu kan taksi Vietnam tuh. Iya. Nah, yang kayak gitu. Jadi ya masih banyak PR sih gitu. Ya soal tadi kebebasan ekonomi belum hukum. Nah, lu kan anak hukum nih gitu kan. Jangan nanya gue. Jadi kalau gue bisa bilang Indonesia, nanti mungkin bisa ditambahin Feli karena Feli anak hukum gitu ya. Indonesia tuh nggak kurang-kurang produk hukum gitu. Kita udah punya, mau model yang gimana juga kita ada gitu. Cuman yang menjadi masalah itu adalah kita nggak punya budaya hukum. Betul. Iya kan? Jadi kita punya produknya, cuman itu nggak ditaatin aja gitu, atau mungkin berlaku untuk orang-orang yang nggak memihak pemerintah gitu, misalnya nggak pro ke pemerintah gitu. Hal-hal yang kayak gitu. Jadi PR-nya masih panjang banget nih Kak untuk ngomongin perut gitu, dan tadi untuk mencapai kebebasan. Tapi gue setuju bahwa untuk untuk orang menjadi bebas gitu ya, bisa bersuara dan lain-lain itu ya harus pertama-tama kenyang dulu gitu. Oke. Ngomongin hukum ya. Kita tuh udah overlapping banget sih peraturannya. Ya terlalu banyak kan? Terlalu banyak banget. Dan kita antara satu pasal dan juga satu undang-undang dengan undang-undang lain saling mengkriminalisasi. Iya. Gak nyambung ya maksudnya? Atau gimana? Iya, maksudnya ketika kita mentaati satu peraturan ini, ternyata kita bisa dikriminalisasi lagi nih dengan pasal yang ini, dengan undang-undang yang ini, dengan undang-undang. Contohnya gimana tuh contohnya? Jangan nanya contoh. Tergumam. Gimana? Kadang tuh kita gini ya, kadang tuh diskusi hukum tuh berputar di antara mana yang lebih didahulukan antara keadilan dengan kepastian hukum. Sedangkan yang diskusi nggak punya nurani keadilan, benar-benar, dan juga tidak mengikuti kepastian hukum yang ada. Tapi yang didiskusikan itu saja gitu. Tapi orang hukum tuh memang, jadi ngomongin orang hukum. Ya, orang hukum tuh normatif kan, jadi kayak strict to the point bahwa oke, pasalnya ini ya kita harus taat ke ini gitu. Ya sementara gue tuh percaya bahwa setiap ilmu itu harus ada sense of empathy-nya gitu. Jadi oke, lu memang strict to satu pasal atau undang-undang itu nggak apa-apa. Cuman seharusnya kontekstual gitu. Jadi misalnya nih teman-teman dalam kasus penangkapan aktivis yang kemarin ada di demo Agustus gitu ya. Oke, mungkin katakanlah mereka melakukan anarkisme gitu ya. Katakanlah gitu. Yang sebenarnya itu juga nggak terbukti gitu. Tapi kan penegak hukum itu harusnya kontekstual gitu. Kontekstual artinya mereka sampai kayak gitu tuh kenapa sih gitu kan? Mereka tuh sampai mukul polisi itu karena apa gitu misalnya? Atau mereka itu sampai melempar bom molotov ke polisi itu karena apa gitu misalnya gitu. Dan itu lagi-lagi kalau terbukti ya, karena sejauh ini sepertinya memang nggak ada bukti yang valid gitu atas tuduhan-tuduhan itu gitu kan. Harusnya kan ada sense of itu gitu. Jadi penegakan hukum itu kontekstual. Atau misalnya kasus-kasus yang kayak orang tua ngambil buah mangga gitu kan, atau ngambil kayu di lahan mana terus kemudian dipenjara berapa tahun. Nah itu kan kasihan ya, maksudnya oke, dia memang mencuri, tapi lagi-lagi kan harus dilihat konteksnya. Nah ini sebenarnya juga sama gitu harusnya ya, melihat penegakan hukum itu nggak harus strict to satu pasal, tapi ya harus kontekstual gitu dilihat dan ada sense of empathy-nya. Mungkin catatan gue juga ya kalau untuk orang-orang hukum. Sebenarnya bukan orang hukum per se ya, lebih ke aparat penegak hukum kayak misalnya polisi atau orang-orang kejaksaan gitu. Bahwa memang masih banyak banget yang mereka itu tuh nggak punya perspektif HAM itu pertama. Dan ini dikonfirmasi sendiri oleh teman-teman di Komnas HAM gitu ya. Karena gue banyak ngobrol sama teman-teman di Komnas HAM. Dan kedua memang mereka tuh nggak punya sense of empathy gitu. Jadi kayak ya udah hukumnya gini ya gue gini aja gitu loh. Jadi hakim atau penegak hukum yang bisa mengkontekstualisasikan produk hukum itu sangat anomali sih di Indonesia gitu, sangat bagus gitu. Artinya itu sih. Ya kalau menurut gue tergantung kasusnya sih, Vel. Mungkin karena kasusnya aktivis aja, makanya yang digunakan adalah kepastian hukum, bukan keadilannya. Paham gak? Coba nih cherry picking ya jadi ya. Coba nih kalau mungkin misalnya yang menjadi tersangka adalah
ya orang-orang tertentu lah ya, entah itu pemerintah atau siapa, biasanya tidak menggunakan kepastian hukum atau dari undang-undangnya, tapi menggunakan asas keadilan. Oh ini lebih adil karena misalnya dia punya anak. Oh ini adil karena dia sudah pernah berkontribusi untuk negara. Menurut gue seperti itu. Oh iya, kalau nggak salah kayak ini ya, polisi yang melindas Afan itu ya. Ya kan? Tidak menggunakan kepastian hukum, itu tidak menggunakan undang-undang gitu. Jadi kayak makanya giliran orang kecil nih nyuri gitu, yang dijatuhkan adalah ini berdasarkan kepastian hukum, kita kan negara sivil dan lain gitu. Padahal menurut gue ini tidak seragam dalam semua kasus, tergantung siapa yang berkasus. Jadi hukum itu politis juga ya, teman-teman. Politis juga gitu. Makanya gue ditanya hukum duluan atau politik duluan, tuh pelajaran pertama gue apa ya, duluan yang mana? Kayak hukum itu ada karena politik. Politik justru betul. Makanya hukum adalah produk politik. Oke. Udah banyak ya kita bahas dari ekonomi, UMKM, banyak sekali. Kalau ngomongin politik emang kita banyak sekali masuk ke seluruh ranah dan juga aspek kehidupan kita. Jadi politik itu nggak hanya pemilu dan partai politik aja ya teman-teman, atau misalnya Bahlil dan Gibran gitu. Tapi UMKM teman-teman bisa kerja atau enggak, teman-teman bisa bebas bersuara atau enggak, itu juga masuk ke dalam aspek politik. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir dari masih ada ternyata. Masih ada. Pertanyaan terakhir tapi beranak ya. Yang pertama, sebenarnya kita tuh harus ngedengerin siapa sih? Tadi gue mau menggunakan istilah mabok narasi lagi. Karena semua orang itu tampil di sosial media sebagai seorang expert. Dengan latar belakang politiknya kah, hukumnya kah, dengan dia sudah memegang ijazah S1 kemudian punya follower, semua terlihat sebagai seorang expert gitu. Tapi kadang kayak misalnya kejadian yang sesimpel pink hijau deh, semua orang dalam satu hari mungkin semua orang lagi pas lagi tapi hijau happy betul. Jadi dalam satu hari tuh orang bisa langsung ke trigger, gue tuh sebagai manusia yang peduli dengan isu HAM dan politik, gue harus menggunakan hijau pink gitu, langsung menggunakan tanpa tahu substansinya seperti apa yang sebenarnya. Setelah itu datanglah seorang expert yang lain yang mengaku mengklaim dia sebagai seorang expert. Sebenarnya untuk menunjukkan kalian bersuara nggak perlu kayak gini tahu gitu. Ya jalani aja hidup kalian sehari-hari, kalian harus tetap hidup. Polisi tuh nggak sepenuhnya salah, sebenarnya polisi tuh nggak salah, DPR yang salah, kok malah polisi dengan masyarakat yang diadu domba. Lu tahu kan kata-kata seperti itu, padahal ya polisi juga ada salah juga sih gitu. Nah jadi kayak aduh ini siapa yang mendengarkan, udah ngomong narasi banget. Nah itu yang pertama ya, panjang ya. Terus yang kedua adalah dalam ruang digital yang begitu bebas bisa memperluas sekaligus merusak demokrasi kita, perlukah kita memiliki etika aktivisme dalam ruang digital itu sendiri? Panjang. Yang pertama, siapa yang perlu kita dengerin? Nah, kalau gue sih percaya untuk kita punya satu bukan ilmu sih, maksudnya untuk kita menyerap satu informasi gitu ya, itu bukan dari mendengarkan tapi dari membaca, teman-teman. Nah, baca buku ya. Membacanya ya membaca buku, membaca jurnal, tergantung teman-teman mau mendapatkan informasi apa gitu. Mengulang apa yang gue omongin di awal tadi, mendengarkan influencer atau siapapun itu, sebenarnya kan kita tuh agak blur ya untuk mengetahui dia tuh siapa sih yang ngomong, kayak yang lo bilang tadi, apakah dia memang beneran expert atau ya cuma influencer yang cuap-cuap aja. Kan kita kadang nggak tahu nih kalau di sosial media. Nah jadi kan itu untuk trigger aja gitu sebenarnya, bahwa misalnya oh ada isu ini gitu kan, ini gimana sih yang bener ya, baca gitu. Teman-teman bisa baca misalnya juga dari media, dan media tuh juga cari yang memang kredibel gitu kan, yang analisisnya mereka liputan ke lapangan gitu misalnya. Ada kok masih banyak kita media-media yang bagus kayak Tempo, Kompas gitu kan, yang memang mereka investigatif gitu. Kayak gitu. Nah jadi poinnya bukan soal siapa yang kita dengarkan, tapi apa yang kita baca untuk kita tahu sesuatu gitu ya. Kayak gitu sih. Tadi pertanyaan kedua, perlukah ada etika digital dalam aktivisme gitu? Etika aktivisme dalam ruang digital? Etika di ruang digital lah ya, dalam menyuarakan satu isu gitu kan maksudnya? Iya gitu. Oke. Nah berkaitan dengan etika di ruang digital, sebenarnya sih karena ini pandangan pribadi gue soal kebebasan ya, seharusnya kan itu bebas gitu ya. Bebas as long as dia tidak sara gitu, dia tidak misalnya hasutan untuk membunuh seseorang, atau misalnya hasutan untuk menyakiti seseorang, atau misalnya mengatakan
suku tertentu atau agama tertentu itu buruk, itu selama di luar itu menurut gue masih oke. Cuman lagi-lagi karena kita punya undang-undang ITE gitu ya, dan UHAP terutama ya, itu bahaya banget teman-teman. Dan mungkin friendly reminder aja gitu, bahwa sebelum teman-teman mengkritik, ada baiknya teman-teman paham dulu konteks hukumnya. Karena kalau lu tahu kasusnya siapa, Laras yang dia bikin, aku lupa deh nama panjangnya Laras siapa. Jadi dia kasusnya ya. Jadi mbak-mbak dia bikin snap di Instagram gitu, pakai bahasa Inggris, intinya kayak yang membakar apa? Yang lo repost di TikTok bukan? Iya, gue repost juga soalnya. Intinya itu adalah konten kritik gitu ya, dan itu Iya. ekspresi kekecewaan mbak itu terhadap polisi gitu. Tapi kan kata-katanya adalah burn this building down atau apa gitu, yang itu gampang banget dikriminalisasi teman-teman. Iya. Walaupun niatnya kan nggak secara literal mbak itu nyuruh ayo bakar, itu kan nggak gitu dong, tapi kan itu sebenarnya bentuk ekspresi bahwa gue tuh kecewa loh sama polisi gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gini nih yang harus kita pahami gitu ya, bahwa jangan sampai kita mengkritik, kita mengamini kebebasan, tapi kita sendiri nih yang jadi nggak bebas karena di penjara gitu. Kan ngeri gitu, nanti kita jadi main Uno bareng nih di penjara gitu teman-teman. Main Uno bareng ya, bukan menyebarkan narkoba. Aduh, siapa tuh? Beda kasus. Beda kasus. Itu artis kali ya. Tahu lagi tuh. Iya. Gitu teman-teman. Jadi kayak gitu sih. Udah. Menjawab gak sih? Menjawab sih. Oke. Gitu. Jadi nambahin ya, bukan ke ada etika atau enggak di ruang digital, tapi lebih ke paham hukum gitu. Paham hukum ketika kita mau menyuarakan sesuatu, dan terutama itu di ruang digital gitu sih. Tapi sebenarnya ya, jadinya gue paham sih kenapa harus membaca, kenapa harus mencari tahu, kenapa mendengar saja tidak cukup. Karena ketika kita memaknai demokrasi dan kebebasan saja, itu bias sih menurut gue. Benar. Bayangin kalau misalnya dia nggak baca, tapi dia cuma dengar, demokrasi itu intinya kebebasan. Ya udah, kita bisa bebas aja melakukan apapun dan bersuara apapun. Bayangin dia, kan kita bebas, terus dia telanjang di jalan, coba ya soalnya dari kebebasan yang lu bilang gitu. Iya. Tadi gue pun nggak paham, ini liberal banget nih si Facebook. Tapi kan itu udah memberikan parameter. Sebenarnya kebebasan yang dimaksud seperti ini loh. Dan ini kita nggak bisa memahami ini secara kontekstual kalau misalnya kita nggak mencari sendiri, membaca sendiri, mengkaji, berdiskusi gitu. Nah itu sih pentingnya. Iya, makanya ya ketika kalian mendengar sesuatu, skeptislah dengan hal itu gitu. Jangan langsung percaya, dan skeptisisme itu yang kemudian membuat teman-teman bisa oke, gue harus baca buku ini, gue harus baca jurnal ini, atau misalnya cari pandangan lain yang kontra gimana, dan kemudian dari situlah teman-teman baru bisa memutuskan isu ini tuh gue standing positionnya di sini, seperti itu sih. Skeptis lah, sebagaimana gue skeptis dengan buku terapi. Sebagaimana gue skeptis dengan buku Filosofi Teras. Oke. Ya, sampai akhirnya gue merasakan sendiri dan mencari tahu sebenarnya apa itu stoik, sampai gue bisa memahami itu stoik seperti apa. Jadi lu membahas self help ya? Iya. Membahas self help sekarang di tahun ini. Gitu. Tapi ya gitu sih, benar. Skeptis itu membawa kita kepada meaning yang tidak akan kita dapatkan dari orang-orang kebanyakan. Betul. Skeptis lah. Dan ini ya, terutama buat 2029 ya, teman-teman harus skeptis itu. Oh iya. Buat jalan-jalan ya gitu. Jangan termakan yang gemoy-gemoy lagi gitu kan, atau yang misalnya lari-lari di GBK gitu, atau yang selepet-selepet. Iya, atau yang selepet-selepet gitu. Jadi jangan termakan gimmick-gimmick politik lagi gitu. Jadi 2029 kita harus lebih pintar. Iya. Dan kita sebenarnya nggak akan kemakan gimmick kalau kita pintar. Benar. Gimmick itu hanya untuk orang-orang yang tidak, kalau kita skeptis terutama, punya literasi yang bagus. Itu sih. Oke, jangan lupa baca buku. Ya, thank you ya. Jangan lupa follow ya. Youth Media, dan ada kita Instagram, ada @dindi_Indonesian. Terus kalau teman-teman pengen baca produk-produk penelitian TII yang lain, kita ada di www.theindonesianinstitute.com. Oke. Thank you ya, Vel, untuk diskusinya. Salam Spektrum, bersuara bebas, berpikiran luas.